Shalom, shalom. 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 Selamat malam buat semua anak-anak Tuhan yang bersama dengan kami dalam malam pujian penyembahan pada malam hari ini. Kami percaya, bahkan kita semua percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan menyertai setiap kita. Mari secara dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di mana saja Tuhan. Engkau akan melawat setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui tayangan ini akan banyak orang-orang yang diberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapkan seluruh kehidupan kami sehingga kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami dipimpin oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai malam pujian penyembahan. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Bapa kita, bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia yang memanggil kita terlebih dahulu sebagai anaknya. Mari kita ingat pujian, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya dalam
kuasa-Mu menyatakan kebesaran, kuasa-Mu menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat saat malam hari yang indah ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di rumah-rumah yang ada ya Tuhan. Engkau juga ada di sana. Dan kami percaya Engkau sedang memberikan damai sejahtera bagi setiap kami, memberikan shalom bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada Roh Kudus bekerja menguasai setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi setiap kami roh hikmat, roh pengertian yang dari Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami semua. Karena kami tahu Roh-Lah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh itu juga yang menghidupkan setiap kami malam hari ini dan selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja menguasai ruangan ini, bahkan menguasai hati dan pikiran kami semua, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Wow, sungguh saya melihat hari-hari ini wajah yang penuh sukacita. Amin. Iya, sudah beberapa hari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang pertama saya sampaikan, janganlah padamkan roh. Dan saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rohnya tidak akan padam dan tidak akan dipadamkan dengan apapun, dengan kondisi, dengan situasi apapun. Dan yang kedua saya sampaikan adalah roh yang memerdekakan. Apapun yang mengikatmu, yang memenjarakan hidupmu, yang membelenggu hidupmu, bila kau izinkan roh Tuhan hadir, di mana roh Tuhan berada, maka di sana dikatakan ada kemerdekaan. Itu sebabnya saya percaya kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dibebaskan dari setiap persoalan masalah apapun. Bahkan yang ketiga, Roh Kudus Sang Penolong, Dia adalah Parakletos, adalah roh yang senantiasa menyertai hidup kita, penolong yang sama seperti Yesus pada waktu ada di muka bumi. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, terbengkalai dan menderita kesendirian, tapi Dia ada menolong hidup kita dimanapun kita berada. Dan Roh Kudus juga membawa perubahan dalam hidup kita. Apabila kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Dia akan memberikan perubahan-perubahan dalam setiap hidup kita semua. Dan saya percaya, dan juga ada firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan, kuat dalam kekuatan kuasanya. Kita perlu kuat di dalam Roh Kudus, karena kalau kita lemah, maka kita tidak akan bisa meraih janji Tuhan yang besar. Tidak akan bisa kita mencapai garis akhir kalau kita tidak kuat di dalam kekuatan Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan katakan, jadilah kuat di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, supaya kita bisa mencapai garis akhir dan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Malam hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan adalah roh yang menghidupkan, Roh Kudus yang menghidupkan. Saudara percaya bahwa Roh Kudus yang menghidupkan setiap kehidupan kita? Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan saudaraku, di dalam bahasa aslinya, roh itu adalah, kalau di dalam bahasa Ibrani, itu adalah ruah. Dan di dalam Alkitab dicatat sangat banyak sekali saudaraku. Sangat banyak dicatat, yaitu 378 kali kata daripada ruah. Ini adalah roh, nafas atau angin saudaraku, yang memberikan kehidupan. Jadi kalau bahasa Yunaninya adalah
sebabnya kita tahu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam. Dia membentuk manusia pertama dari debu tanah. Diambil debu tanah lalu dibentuk dan sudah menjadi manusia, tapi belum hidup, saudaraku. Artinya belum dihembuskan nafas hidup kepada Adam, sehingga dia belum makhluk hidup. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, dia hembuskan nafas hidupnya sehingga manusia ada kehidupan. Itu sebabnya Roh Kudus juga adalah nafas kehidupan bagi setiap kita orang yang percaya di dalam Tuhan. Karena memang di dalam kitab Wahyu ada berkata, saudaraku, memang sepertinya engkau hidup, tapi kenyataannya engkau adalah mati. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, di sana dikatakan pada ayat yang pertama dalam kitab Wahyu, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih hidup, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bisa aja dia berjalan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Sehingga firman Tuhan katakan, engkau kelihatan hidup, tapi sebenarnya engkau sudah mati karena tidak ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya kita perlu hembusan nafasnya, ruah Roh Kudus, sebagaimana Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepada Adam, sehingga ada kehidupan yang luar biasa, saudaraku, sehingga dia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di Taman Eden disiapkan oleh Tuhan berkat-berkatnya yang berlimpah. Bahkan ada damai, ada shalom yang dari Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena memang firman Tuhan berkata, rohlah yang memberikan kehidupan. Itu sebabnya izinkan roh Tuhan memenuhi hidup kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Izinkan roh Tuhan menghidupkan kita kembali. Saya teringat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37, Yehezkiel pasal yang ke-37, di sini dikatakan,
Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini adalah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Dan ini adalah keadaan bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu bangsa Israel masih ada hidup orang-orangnya, tapi di hadapan Tuhan mereka ini adalah orang-orang yang mati, bagaikan tulang-tulang kering yang tidak ada lagi harapan, saudaraku. Makanya kalau kita lompat ke ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjelaskan kakinya, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika nafas hidup itu, Roh Tuhan masuk dalam hidup seseorang, akan terjadi kehidupan yang luar biasa. Bahkan Alkitab katakan bahwa mereka bagaikan tentara yang besar, yang buat pengaruh, yang bisa mengalahkan apapun, mengalahkan setiap masalah, menaklukkan apapun. Itu sebabnya perlu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, menghidupkan kita kembali, dihembuskan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bisa menaklukkan. Bahkan kalau ayat 11 di sana dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Siapa saudara? Tulang-tulang ini yang kering adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus dihembuskan atau masuk bagi orang yang mungkin pengharapannya mati, sukacitanya mati,
sepertinya nggak mungkin lagi bisa hidup. Karena di sini dikatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Pengharapan bangsa Israel sudah lenyap. Tulang-tulang mereka, kekuatan mereka, pengharapan mereka sudah nggak ada lagi, saudaraku. Nggak bakalan bisa lagi untuk menjadi berdampak. Nggak mungkin lagi bisa menaklukkan, memenangkan peperangan. Nggak mungkin lagi bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka menganggap bahwa mereka adalah tulang-tulang yang kering. Nggak ada pengharapan, mustahil untuk bisa memperoleh sesuatu janji Tuhan yang besar. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika nafas Tuhan dihembuskan masuk, yaitu roh atau nafas kehidupan kepada seseorang, maka akan terjadi kehidupan. Dia akan bergairah dalam hidupnya. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah mati di dalam hidupmu? Pengharapan-pengharapan apa yang sudah mulai sepertinya terkubur? Bisa Tuhan bukakan kuburan-kuburan itu kembali. Karena Alkitab katakan itu bisa dibangkitkan kembali, sekalipun bagaikan tulang-tulang kering. Nggak mungkin lagi bisa bangkit, nggak mungkin lagi bisa punya pengharapan yang luar biasa. Sepertinya impossible semuanya. Nggak mungkin bisa lagi. Maka kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Nothing is impossible. Tulang-tulang kering sekalipun Tuhan bisa bangkitkan. Tuhan bisa pulihkan. Bahkan bisa Tuhan buat pembalikan keadaan menjadi suatu tentara yang besar. Hari ini apa yang tidak mungkin engkau hadapi hari-hari ini? Ketidakmungkinan di hadapanmu hari-hari ini. Tapi bila engkau izinkan dihembuskan napas hidup bagimu, maka engkau akan mengalami kehidupan kembali. Harapan-harapanmu akan hidup. Bahkan apa yang sudah terkubur, impianmu, visimu, bahkan berkat-berkatmu, mungkin sepertinya sudah terkubur semua di dalam kuburan. Nggak bakalan bisa bangkit kembali. Tapi izinkan Roh Tuhan berhembus di dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu, maka kau akan lihat nothing is impossible terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya kita juga berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa ini, supaya Tuhan menghembuskan nafas kehidupan bagi bangsa ini. Maka akan terjadi kehidupan demi kehidupan, ekonomi akan hidup kembali. Bahkan kita minta lagi Roh Kudus bekerja atas gereja-gereja yang ada, umat-umat Tuhan, supaya dihembuskan kembali nafas hidup, sehingga umat-umat Tuhan akan mengalami kehidupan kembali. Akan terjadi revival yang luar biasa. Umat-umat Tuhan yang selama ini sepertinya mati atau sudah mati secara rohani, mungkin secara jasmani mereka hidup. Seperti yang Wahyu katakan, kelihatannya mereka kelihatan hidup tapi mati. Tapi pun sekalipun begitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau inginkan supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, dihembuskan kembali, supaya terjadi kehidupan yang luar biasa.
Kalau kita baca dalam kitab Yeskiel tadi, ayat yang ke-13-nya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan rohnya ke dalammu. Kalau sudah diberikan rohnya ke dalam hidup kita, roh itulah yang memberikan kehidupan dalam hidup kita. Maka dia akan membangkitkan, membuka kembali kubur-kubur itu. Apa yang sudah terkubur selama ini, apa yang tidak mungkin selama ini, yang tidak diharapkan lagi, bisa kembali lagi bangkit. Bahkan di sana dikatakan, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, di tanah perjanjian, akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya hari-hari ini, mungkin dimanapun kita berada, mungkin kita pikir udah gak ada lagi, gak mungkinlah kita akan hidup atau mengalami revival di daerah kita ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita jemaat JKI El Gibor punya visi tahun ini adalah nothing is impossible. Kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal ini. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang mati bisa bangkit kembali. Bahkan yang sudah di dalam kubur sekalipun bisa dibuka kembali. Itu Tuhan katakan, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah mati, apa yang sudah terkubur selama ini, impian-impianmu, atau engkau menghadapi ketidakmungkinan hari-hari ini, sepertinya mati, terkubur semua. Tapi malam hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan. Izinkan Roh Kudus dihembuskan dalam hidupmu, memenuhi hidupmu. Maka akan terjadi kehidupan demi kehidupan. Akan terjadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pengharapanmu bisa bangkit kembali. Yaitu pengharapan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Mungkin engkau berkata, aduh, masa depanku sudah gak mungkin lagi bisa hidup. Pekerjaanku udah hancur, rumah tanggaku juga sudah hancur, atau lain sebagainya. Tapi malam hari ini, izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, yang akan menghidupkan kehidupanmu, menghidupkan kembali pengharapan-pengharapanmu, menghidupkan kembali apa yang selama ini terkubur, yang mungkin yang kau harapkan sepertinya gak mungkin bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu sebabnya Yeskiel mau katakan kepada umat Israel, hai umat Israel, engkaulah tulang-tulang kering itu, pengharapanmu sudah gak mungkin dan sepertinya sudah terkubur semua. Tapi hari ini engkau harus tahu bahwa Tuhan sedang mau menghembuskan napas kehidupan kepadamu, mau memberikan roh kehidupan kepadamu, sehingga engkau akan hidup kembali. Itu sebabnya malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, izinkan Tuhan bekerja malam hari ini. Mari kita akan berdoa malam hari ini. Kita izinkan Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita. Mungkin engkau berkata, Tuhan, kami bagaikan tulang-tulang kering.
Harapan kami bagaikan tidak mungkin lagi. Sudah terkubur bagaikan tulang-tulang kering. Nggak mungkin lagi bisa hidup. Tapi bagi Tuhan nggak ada. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Bahkan tulang-tulang kering dijadikan menjadi suatu tentara yang besar, yang untuk bisa menaklukkan apapun. Engkau ini merasa yang tidak ada apa-apanya. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Bila kau izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, dihembuskan dalam hidupmu, menghidupkan engkau kembali, maka engkau melihat akan ada kehidupan yang luar biasa. Bagi rumah tanggamu, bagi pekerjaanmu, bagi masa depanmu, dalam kerohanianmu. Kita mau katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, mari saudara buka hatimu. Tuhan mau menjamahmu hari ini. Tuhan mau menghembuskan nafasnya kepadamu kembali. Roh Kudusnya dicurahkan kepadamu, mau menghidupkanmu kembali, sehingga pengharapan-pengharapanmu yang sudah mati akan bangkit kembali. Buka hati, ya untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu menyerahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang sekarang hari-hari ini sedang begitu rumit menghadapi persoalan, sepertinya harapanmu sudah mulai mati. Kerinduanmu sepertinya selama ini sudah kering. Sudah nggak ada lagi pengharapan. Sudah nggak mungkin lagi bisa terjadi. Mungkin engkau sudah berdoa. Kita minta kepada Tuhan hari ini supaya dihembuskannya nafas kehidupan kepadamu kembali. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Apa yang sudah mati bagaikan kering sekalipun tulang-tulang itu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa ubah itu semua menjadi sesuatu yang besar, yang luar biasa. Pengharapan yang kau harapkan selama ini mungkin kecil, sudah gak mungkin lagi, tapi Tuhan akan bisa bangkitkan itu kembali menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Mari kita berdoa hari ini. Bagi engkau yang punya masalah dan engkau impian-impianmu selama ini sudah mati, bahkan sudah kering, gak mungkin lagi engkau hadapi. Ketidakmungkinan engkau hadapi hari-hari ini. Tapi kita akan berdoa supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus, kami berdoa hari ini, berhembus bagi mereka. Ada kehidupan mengalir bagi setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Nafas hidup mengalirlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menghidupkan setiap aspek-aspek kehidupan kami yang sudah selama ini mati, bahkan kering sama sekali, dan sama sekali sudah nggak ada diharapkan lagi. Tapi kami berdoa, berhembuslah nafas kehidupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang akan menghidupkan kami kembali. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kehidupan itu kembali dalam hidup mereka.
kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Pemulihan terjadi hari-hari ini. Revival terjadi hari ini. Kebangunan besar terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan melihat janji-Mu akan menjadi kenyataan ya Tuhan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan yang sudah terkubur sama sekalipun akan bisa dibangkitkan kembali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam telinga, didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati yang Kau sediakan bagi kami, akan terjadi kebangkitan, kebangunan rohani yang luar biasa bagi bangsa ini, bagi kota ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan dihidupkan kembali ya Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Engkau yang menghidupkannya bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri malam pujian penyembahan ini. Tuhan yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Engkau baik, yang kita akan menutup di dalam doa. Bahkan sudah tidak bisa diharapkan kembali, apalagi dalam masalah pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sedang berdoa supaya ada gedung gereja JKI El Gibor dan membutuhkan dana 1,6 miliar, dan itu sangat membutuhkan sesuatu hal yang luar biasa, dan tidak mungkin melihat jemaat yang sedikit dan hanya banyak mahasiswa, dan juga jemaat yang berkeluarga cuma sedikit dan pekerjaan yang biasa. Tapi kami percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa akan menjadi mungkin. Nothing is impossible. Kita akan berdoa saudaraku dan mengakhiri doa ini. Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu akan terjadi juga. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, jadilah bagi kami apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi hidup kami. Apa yang sudah mati akan dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu, bagi gereja-Mu yang kami layani, yang Tuhan percayakan kami layani. Tuhan juga memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Akan terjadi kehidupan-kehidupan di aspek-aspek pekerjaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami, bagi bangsa ini, bagi kota kami, Banda Aceh ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini
kami terus bawa untuk pembelian gedung gereja kami juga Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, akan terbuka kuburan-kuburan itu, akan terbuka penjara-penjara itu, ada kehidupan kembali. Kami Tuhan doakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan, menerima berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai, menghibur, menguatkan, bahkan menghidupkanmu kembali, dan menghidupkan masa depanmu, menghidupkan yang ada padamu yang selama ini mati, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Engkau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.